Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa kaidah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Apa sebetulnya hakikat kebahagiaan? Banyak orang menyangka bahagia itu akan dirasakannya ketika dia memiliki harta yang banyak, mobil mewah, rumah megah. Namun tidak sedikit kita saksikan orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa mengakhiri hidupnya di tiang gantungan. Mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan dirinya ke kereta api atau ada yang terjun dari gedung yang tinggi. Banyak orang yang menyangka kebahagiaan itu akan dirasakannya ketika dia dikenal oleh orang banyak, menjadi public figure. Tapi tidak sedikit yang kita saksikan orang-orang yang menjadi public figure berakhir di penjara, tertangkap karena memakai narkoba. Banyak orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu akan dimilikinya ketika dia memiliki pasangan yang rupawan. Laki-laki memiliki istri yang cantik. Begitupun sebaliknya, perempuan merasa dia akan tenang, merasa dia akan senang ketika dia memiliki suami yang ganteng. Namun tidak sedikit kita saksikan pasangan suami istri yang laki-lakinya ganteng, perempuannya cantik, namun pernikahan mereka kandas, bercerai di tengah jalan. Ini menandakan bahwa anggapan dengan harta yang banyak menjadi populer dan memiliki pasangan yang rupawan menandakan bahwasanya semua itu tidak mendatangkan ketenangan. Namun di manakah letaknya ketenangan tersebut? Kebahagiaan itu dirasakan terletak di mana? Insyirahus sadr, dengan lapangnya dada, lapangnya hati. Kalau seandainya orang yang kaya tadi memiliki hati yang lapang, tentu dia akan menjadi tenang. Seandainya orang yang terkenal tadi memiliki hati yang lapang, tentu dia akan menjadi senang. Kalau seandainya pasangan suami istri yang rupawan tadi memiliki hati yang lapang, tentu dia akan menjadi tenang dan menjalani kehidupan dengan senang, bahagia, sesuai dengan harapan semua orang. Dan itulah yang dimintakan oleh Nabi Musa ketika dia ingin menghadapi Fir'aun. Dia berdoa sebagaimana doa yang telah kita hafal. Kita mengetahui doa ini. Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Dan itu jugalah yang membuat seseorang manusia agung sepanjang masa ketika kakinya berdarah, pelipisnya pecah, giginya patah, namun dia masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang lapang. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan itulah bedanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dilapangkan hatinya, dan Nabi Muhammad SAW belum meminta, telah Allah lapangkan dadanya untuknya. Sehingga apapun cobaan yang dihadapinya, kerasnya kehidupan ini membuat bibirnya masih bisa untuk tersenyum. Wajahnya masih bisa untuk cerah dalam memandang saudaranya. Padahal mungkin beban yang ditanggungnya luar biasa, ujian yang datang bertubi-tubi, namun masih bisa untuk menyikapi dengan lapang dada. Dan itu jugalah yang telah dirasakan oleh ulama Nusantara ini yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, yang tetap tersenyum ketika dimasukkan ke penjara, dan dia menghasilkan karya tulis yang luar biasa, yaitu kitab tafsir yang diberi nama dengan Tafsir Al-Azhar. Dan itu jugalah yang dirasakan
oleh seseorang yang bernama Said Qutb ketika dia divonis akan digantung, divonis dengan hukuman mati, namun dia masih bisa tersenyum dan dia melahirkan karya yang luar biasa, kitab tafsir Fi Zilalil Quran, di dalam penjara, yang berarti Fi Zilalil Quran berarti dalam naungan Al-Quranul Karim. Dan di mukaddimah kitabnya Said Qutb menyebutkan, al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah la ya'rifuha illa man dzaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat dan tidak akan pernah ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang yang merasakannya. Maka di sini dapat kita simpulkan, ulama-ulama terdahulu dapat mengikuti jejak para nabi, melapangkan hatinya karena dia dekat dengan Al-Quranul Karim, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan menjadi tenang. Dan tentu di dalam jasad kita, ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan jika segumpal darah itu baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh yang ada di dalam jasad seseorang. Ala wahiyya qalb. Dan ketahuilah bahwa itu adalah hati. Dan hati tempat merasakan suka, benci, senang, bahagia, duka, lara. Semuanya terasa di hati. Maka betul-betul kita jaga sampai kapan? Hati ini harus kita jaga sampai hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang mana tidak bermanfaat lagi yang namanya harta dan anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan dapat kita ambil kesimpulan, pemirsa kaidah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, tidak ada cara lain kecuali kita mendekat kepada pemilik jagat raya ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk hati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memasukkan senang ke dalam hati kita, bisa saja memasukkan duka ke dalam hati kita, dan kita tinggal hanya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mematuhi perintah Allah Tabaraka wa taala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Tabaraka wa taala. Dan semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa sampai akhir hayat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.